Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau bongkar nih satu alat analisis teknikal yang populer banget deh. Pasti sering dengar kan, moving average atau MA. Nah, kita bakal kupas tuntas pakai sumber, strategi, dan analisis teknikal menggunakan moving average. Kita lihat MA itu apa sih, kerjanya gimana, terus strategi kayak golden cross, dead cross yang terkenal itu. Tapi yang penting juga, kapan sih MA ini beneran berguna? Ada risetnya juga loh di materi ini. Tujuannya biar kita semua paham cara pakainya yang cerdas, nggak cuma ikut-ikutan. Oke, kita mulai ya. Apa sih inti dari moving average ini sebenarnya? Oke, jadi gini. Intinya tuh simple banget sebenarnya. Moving average, atau MA ya, itu ya, dia ngitung harga rata-rata sebuah aset. Asetnya bisa macam-macam, saham, kripto, apa aja lah. Dihitungnya selama periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu ya. Terus, Nah bayangin, harga harian kan naik turunnya liar tuh kadang. ML ini tugasnya kayak ngeratain, menghaluskan gejolak harian itu. Biar nggak terlalu berisik gitu grafiknya. jadi biar lebih mulus kelihatannya ya. Betul. Hasilnya, kita jadi bisa lihat gambaran tren besarnya lebih jelas. Oh ini lagi cenderung naik, atau turun, atau malah datar aja. Jangka pendek bisa, jangka panjang juga bisa. Jadi fungsi utamanya yaitu identifikasi tren sama menghaluskan data harga. Menghaluskan data. Kedengarannya ngebantu banget ya. Tapi kalau dia cuma rata-rata dari data yang udah lewat, berarti dia agak telat dong ya informasinya. Nah, itu dia. Tepat sekali. Dan ini poin krusial banget, harus dipahami dari awal. ME itu indikator lagging, alias yaitu tadi, terlambat. Lagging ya. Iya, karena dihitungnya pakai harga yang udah kejadian. Jadi dia nggak ngeramal masa depan, tapi lebih ke mengkonfirmasi apa yang lagi atau baru aja terjadi. Ini penting banget diingat, soalnya banyak yang salah kaprah nganggap sinyal MA itu udah pasti benar prediksinya. Oke. Jadi konfirmasi bukan prediksi. Betul. Keterlambatan ini juga yang bikin dia rentan ngasih sinyal palsu, apalagi di kondisi pasar tertentu. Nah, selain buat lihat tren, MA juga sering dipakai sebagai level support atau resisten dinamis. Support resisten dinamis. Maksudnya gimana tuh? Jadi, level support itu kan kayak lantai ya, batas bawah. Resisten itu atap, batas atas. Nah, kalau dinamis itu artinya levelnya nggak diem di satu harga, tapi gerak ngikutin si garis MA-nya itu. Kayak level psikologis lah. Oke, jadi levelnya ikut gerak ya? Iya, dan juga buat konfirmasi momentum. Sip. Oke, lagging bisa kasih sinyal palsu, ini dicatat nih. Nah terus gimana dong trader pakai alat yang telat ini buat strategi? Di materi kita kan disebut tuh soal crossover atau persilangan, bisa dijelasin lebih enak gitu? Pakai contoh gampang mungkin? Bisa. Strategi persilangan atau crossover ini emang salah satu yang paling sering dibahas lah. Biasanya pakai dua garis MA. Periodenya beda. Dua garis MA ya? Iya, satu jangka pendek yang lebih cepat reaksinya sama harga baru, satunya lagi jangka panjang yang lebih kalem, lebih stabil. Contoh paling gampang dan klasik nih, pakai MA 50 hari. Itu yang pendek. Iya, itu yang pendek. Sama MA 200 hari. Itu yang panjang. Oke, 50 sama 200. Terus persilangannya gimana? Nah, dari dua garis ini muncul dua sinyal terkenal banget. Pertama, death cross. Wah, namanya serem ya? Hah, iya, kedengarannya serem. Ini dianggap sinyal bearish. Potensi tren turun. Oke, bearish turun. Kapan terjadinya? Terjadinya pas garis MA yang pendek, yang 50 hari tadi contohnya, motong ke bawah garis MA yang panjang yang 200 hari. Oh, yang cepet nembus ke bawah yang lambat ya? Betul. Bayangin aja, garis yang lebih lincah nyungsep ke bawah garis yang lebih mager. Ini sering diartikan sebagai konfirmasi kalau momentum pasar udah geser ke negatif. Tren turun yang lebih gede mungkin mau mulai. Contohnya gimana Tom, misalnya di grafik? Ya kelihatan aja di grafik, garis MA 50 misalnya warna biru, tadinya di atas garis MA 200, misalnya warna merah, terus dia motong ke bawah si garis merah itu. Oke. Nah, banyak yang lihat ini kayak lampu kuning. Mungkin waktunya kurangin posisi beli atau malah cari kesempatan jual, short selling. Tapi ingat lagi, karena lagging. Iya, telat tadi ya. Nah, seringnya penurunan harga tuh udah mulai duluan sebelum si dead cross ini muncul sempurna. Jadi dead cross itu lebih ke konfirmasi tren turun yang mungkin udah jalan ya, bukan alarm paling awal gitu. Tepat. Lebih kayak, oke, ini beneran turun nih kayaknya. Nah, kebalikannya itu golden cross. Golden cross. Ini berarti bagus dong ya? Iya, ini sinyal bullish. Potensi tren naik,
Terjadinya pas MA pendek, MA50, motong ke atas MA panjang, MA200. Oke, yang 50 nembus ke atas yang 200. Benar. Garis yang cepat ngacir ke atas garis yang lambat. Ini dianggap konfirmasi pergeseran momentum ke arah positif. Tanda-tanda tren naik yang kuat mungkin memulai. Contoh visualnya berarti kebalikannya dead cross tadi ya. Garis biru motong ke atas garis merah. Iya, persis. Strategi umumnya. Ya, banyak trader nunggu Golden Cross ini kejadian sebagai sinyal buat masuk posisi beli. Harapannya tren naiknya bakal lanjut terus. Oke, golden cross buat naik, dead cross buat turun. Persilangan MA50 sama 200, contohnya lumayan kebayang lah ya. Tapi nih, kalau kita ingat lagi tadi, MA kan lagging. Seberapa bisa diandelin sih sinyal ginian? Apa iya semudah itu lihat golden cross hajar beli, lihat dead cross langsung jual? Jangan-jangan pas sinyalnya nongol, momentumnya udah keburu habis. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan ini langsung kena ke intinya. Ngandelin crossover ini doang tuh, wah, risikonya gede. Justru karena sifat laggingnya itu sama potensi sinyal palsunya. Sinyal palsu lagi ya? Kapan tuh sering muncul? Terutama kalau pasar lagi geraknya datar aja. Istilahnya sideways atau ranging. Nggak jelas mau naik apa turun. Ah, oke. Pasar yang gitu-gitu aja ya? Betul. Di pasar yang sideways gitu, MA pendek sama panjang ini bisa silang-silangan mulu. Sebentar golden cross, bentar lagi dead cross. Balik lagi golden cross, nggak jelas arahnya. Wah, bisa kena prank dong trader ya? Bisa banget. Ketipu buat masuk, keluar posisi terus, padahal pasarnya nggak kemana-mana. Makanya, konfirmasi itu jadi kata kunci super penting di sini. Sumber kita juga nekenin ini banget. Konfirmasi. Sip. Konfirmasinya dari mana nih? Gimana caranya biar kita yakin sinyal golden atau dead cross ini bukan jebakan Batman? Sumber kita ngasih beberapa cara utama buat cari konfirmasi. Pertama, dan ini mungkin salah satu yang paling penting, lihat volume perdagangan. Volume ya? Jumlah transaksi gitu? Ya, kalau sebuah crossover, entah golden atau death, terjadinya dibarengin sama lonjakan volume yang gede, nah, itu nunjukin ada kekuatan atau keyakinan pasar di balik gerakan itu. Contohnya? Misalnya golden cross kejadian, terus volume transaksinya juga naik drastis dibanding hari-hari sebelumnya. Itu lebih meyakinkan daripada golden cross yang volumenya biasa aja, atau malah tipis. Volume tinggi itu kayak nunjukin banyak orang setuju sama arah baru ini. Oke, masuk akal. Volume sebagai pendukung. Terus apa lagi? Kedua, bisa pakai indikator momentum. Yang populer itu RSI, Relative Strength Index. RSI. Fungsinya apa tuh? RSI ini bantu ngukur kecepatan sama perubahan harga. Dia juga bisa ngasih tahu kalau kondisi udah jenuh beli, overbought, atau jenuh jual, oversold. Jenuh beli, jenuh jual. Maksudnya gimana tuh? Jenuh beli itu kayak harganya udah naik terlalu cepat, terlalu banyak yang beli, jadi potensi buat turun koreksi lebih gede. Biasanya RSI di atas 70. Kalau jenuh jual kebalikannya, udah turun dalam banget, potensi mantul naik. RSI di bawah 30 biasanya. Oke. Terus hubungannya sama konfirmasi MA tadi? Gini contohnya, kalau ada golden cross, sinyal beli, tapi ternyata RSI-nya udah nunjukin overbought, misal di atas 70. Nah, ini bisa jadi peringatan. Peringatan gimana? Ya, peringatan kalau potensi naiknya mungkin udah terbatas nih, walaupun ada sinyal beli dari MA. Istilahnya, udah ketinggian. Sebaliknya, kalau ada breakout harga di atas MA, terus didukung RSI yang masih sehat, belum overbought, misal masih di area 50-60, nah itu lebih bisa diandelin. Sip, sip. Jadi RSI bantu lihat bensinnya masih ada apa udah mau habis ya? Ada cara konfirmasi lain? Ada juga pendekatan yang lebih hati-hati. Namanya nunggu retest atau uji ulang. Retest, gimana tuh? Misalnya nih, abis golden cross, harga kan naik tuh. Kita nggak langsung buru-buru beli. Kita tungguin dulu harga koreksi, turun dikit gitu, terus ngetes lagi level MA yang baru aja ditembus ke atas tadi, misalnya MA 200. Oh, jadi nunggu harga balik lagi nyentuh garis MA-nya? Iya. Kalau harga mantul naik lagi dari level MA, itu ngasih konfirmasi tambahan. Itu nunjukin kalau level MA itu sekarang udah beneran jadi support, jadi lantai yang kuat. Baru deh, setelah mantul itu, kita pertimbangan masuk. Lebih sabar ya ini caranya. Betul. Lebih hati-hati, tapi bisa ngurangin resiko kejebak sinyal palsu. Menarik banget. Jadi jangan telan mentah-mentah sinyal MA. Harus dikawinin sama info lain kayak volume, RSI, atau nunggu konfirmasi dari gerakan harga itu sendiri kayak retest. Ini bikin MA jadi lebih punya arti ya.
Oke, selain crossover, tadi Anda sebut MA bisa jadi support dan resistance dinamis. Contohnya gimana tuh? Iya, benar. Selain persilangannya, garis MA itu sendiri, apalagi yang periodenya agak panjang ya, kayak MA 50, 100, atau 200, itu sering dianggap level psikologis penting sama banyak orang di pasar. Level psikologis ya? Iya, dinamis kan tadi artinya levelnya bergerak terus, ngikutin rata-rata harga. Oke, contohnya gimana biar gampang? Gini deh contoh gampangnya. Kalau lagi tren naik, uptrend gitu, harga kan biasanya gerak di atas garis MA. Misalnya MA 50 deh. Nah, garis MA 50 ini jadi kayak support dinamis atau lantai berjalannya. Lantai berjalan, oke. Pas harga lagi koreksi sementara, turun dikit gitu, seringnya dia kayak ketarik lagi ke arah MA 50. Kalau harga nyentuh MA 50 terus mantul naik lagi, nah itu bisa dianggap sinyal buat ikutan beli, ngelanjutin tren naiknya. Ah, jadi nunggu pantulan di MA-nya ya? Bisa gitu. Kebalikannya, kalau lagi tren turun, downtrend. Harga kan di bawah MA tuh. Garis MA-nya jadi resistance, dinamis. Atap berjalannya. Oke, atap berjalan. Kalau harga nyoba naik, terus nyentuh MA dari bawah, tapi ketahan. Terus turun lagi. Nah, itu konfirmasi kalau tren turunnya masih kuat. Banyak trader swing pakai pantulan dari MA buat strategi masuk. Oke, jadi mantul dari MA bisa jadi sinyal. Tapi, seberapa sering sih harga beneran nurut sama level MA ini? Kan sering juga ditembus gitu aja ya. Balik lagi nih soal sinyal palsu. Ya tentu aja. Nggak ada jaminan harga bakal selalu mantul. Garis MA itu bisa banget ditembus, dan sering malah. Makanya sama kayak crossover, pakai MA sebagai support resistance dinamis juga butuh konfirmasi lagi. Konfirmasi lagi ya. Contohnya, Misalnya, pas mantul itu volumenya gede nggak? Atau ada pola candlestick yang nunjukin pembalikan arah nggak pas di dekat MA? Dan yang paling penting banget nih, apa tuh? selalu pakai manajemen risiko. Kalau kita beli karena harga mantul dari MA, ya pasang stop loss dong di bawah level MA itu. Stop loss, batas rugi ya. Betul. Jadi kalau ternyata harga malah lanjut turun nembus MA, ya kerugian kita terbatas sama si stop loss itu. Disiplin stop loss ini harga mati deh, mau pakai strategi MA model apapun. Stop loss, konfirmasi, stop loss, konfirmasi. Oke, pesannya nyampe nih. Penting banget ya. Tadi kita sering sebut MA 50, MA 200. Kayaknya MA 200 ini spesial ya kedudukannya. Iya, MA 200 hari itu sering dianggap ibunya moving average lah. Terutama buat lihat gambaran gede tren jangka panjang. Kira-kira setahun gitu horizonnya. Banyak institusi gede, investor kakap, merhatiin level ini. Kenapa dia penting banget? Sumber kita ngejelasin beberapa gunanya. Pertama, sebagai filter tren jangka panjang utama. Gampangnya gini, kalau harga konsisten geraknya di atas MA 200, pasar dianggap lagi mode bullish jangka panjang. Lagi bagus lah. Oke, di atas 200 sama dengan bagus. Pemisah kasar aja antara kondisi pasar sehat sama kurang sehat. Oke, garis pemisah kasar. Terus? Kedua, interaksi harga sama si MA 200 ini sendiri bisa jadi sinyal penting. 1. Breakout. Ini kalau harga yang tadinya lama di bawah MA 200, berhasil nembus ke atas. Nembusnya meyakinkan ya, bagusnya sih pakai volume gede. Ini sinyal potensi tren naik jangka panjang yang baru mau mulai. Oke, breakout. Nembus ke atas. 2. Breakdown. Kebalikannya, harga tadinya di atas MA 200, terus malah nembus ke bawah. Nah, ini sinyal bahaya. Potensi tren turun jangka panjang atau koreksi gede mau mulai. Breakdown, nembus ke bawah. Waspada ya. 3. Rebound atau support hold. Ini kalau harga turun nyentuh MA 200 dari atas, tapi nggak berhasil nembus ke bawah, malah mantul naik lagi. Ini nunjukin MA 200 jadi support kuat. Tren naik jangka panjangnya kemungkinan masih lanjut. Ini sering jadi area beli menarik buat investor jangka panjang. Oke. Jadi interaksi sama MA 200 ini krusial ya. Kayak barometer kesehatan pasar jangka panjang gitu. Tembus bawah lampu merah, bertahan di atas atau tembus atas lampu hijau. Berguna banget buat lihat konteks gedenya. Terus nih, gimana cara kita milih periode MA yang pas? Apa harus 50 sama 200 terus? Atau ada pilihan lain? Nah, pilihan periode MA ini personal banget. Tergantung gaya trading sama horizon waktu kita. Nggak ada angka sakti yang cocok buat semua orang. Gaya trading sama horizon waktu ya. Ya.
Sumber kita ngebaginya secara umum gini. Ada MA jangka pendek, contohnya ya 5 hari, 10 hari, 20, 50 hari. Ini lebih sensitif sama harga terbaru. Garisnya bakal lebih keriting, ngikutin harga banget. Kelebihannya apa tuh yang pendek? Kelebihannya, sinyalnya muncul lebih cepat. Tapi, kekurangannya, karena terlalu sensitif, dia jadi lebih banyak ngasih sinyal palsu atau noise. Apalagi pas pasar lagi galau atau sideways. Ini biasanya lebih cocok buat day trader, yang trading harian, atau swing trader jangka pendek, yang tahan posisi beberapa hari atau minggu. Oke, MA pendek. Cepet tapi banyak noise. Buat trader jangka pendek. Terus yang panjang? Nah, MA jangka panjang. Contohnya 100 hari, 150, 200 hari. Ini lebih lambat reaksinya sama harga harian. Jadi garisnya lebih mulus, lebih smooth, lebih stabil. Fungsinya apa kalau lebih lambat? Dia lebih jago nunjukin tren besar jangka panjang. Dia nyaring noise harian lebih bagus. Cocoknya buat investor jangka panjang atau swing trader yang horizonnya menengah panjang. Investornya yang nyimpen lama? Iya, ada catatan penting juga dari sumber. MA periode panjang, kayak 50 ke atas, itu cenderung lebih bisa diandelin dan ngasih sinyal palsunya lebih dikit kalau dipakai pas pasar lagi trending jelas. Jadi pas lagi naik kencang atau turun kencang. Oh, jadi kalau pasarnya jelas arahnya ya? Betul. Kalau pasarnya geraknya datar-datar aja, sideways gitu, hampir semua periode MA bakal bikin bingung banyak sinyal aneh. Masuk akal banget. Jadi sesuaikan periode MA sama kacamata yang mau kita pakai ya. Mau lihat detail deket, pakai MA pendek. Mau lihat pemandangan luas, pakai MA panjang. Dan pakainya pas pemandangannya jelas, jangan pas berkabut atau pasar sideways. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin penasaran dari sumber Anda. Ada risetnya kan, yang bandingin strategi MA ini sama strategi, ya klasik lah, buy and hold. Beli terus diemin aja. Gimana hasilnya? Apa MA selalu lebih oke? Nah, ini temuan yang mencerahkan banget sih, dan mungkin agak ngagetin buat sebagian orang. Jawabannya ternyata nggak selalu. Oh, nggak selalu ya? Iya, penelitian yang dikutip di materi Anda itu nunjukin kalau efektivitas strategi pakai MA ini mewakili analisis teknikal lah ya. Dibanding sama buy and hold itu, tergantung banget sama kondisi pasar atau siklus ekonominya. Wah, tergantung kondisi pasar ya. Gimana tuh detailnya? Hasilnya bisa dirangkum gini deh. Pertama, pas pasar lagi bearish, maksudnya pas tren lagi turun, atau lagi krisis ekonomi gitu. Nah, dalam kondisi susah kayak gini, strategi pakai MA cenderung lebih unggul daripada cuma buy and hold. Lebih unggul pas pasar turun. Kenapa gitu? Logikanya gini, MA, apalagi pakai sinyal kayak death cross atau harga nembus ke bawah MA 200, kan bisa ngasih sinyal buat keluar pasar atau kurangin risiko lebih awal. Jadi dia bisa bantu membatasi kerugian pas pasar lagi anjlok. Ah, oke. Jadi fungsi utamanya buat ngurangin rugi ya pas lagi jelek. Betul. Risetnya bilang, pas pasar bearish, pasar itu cenderung kurang efisien. Maksudnya, pola-pola masa lalu tuh lebih bisa diprediksi atau dieksploitasi. Makanya analisis teknikal kayak MA ini bisa ngasih nilai tambah, terutama buat manajemen risiko. Menarik. Terus kalau pasarnya lagi bagus, bullish gitu. Nah, kebalikannya, pas pasar lagi bullish, tren lagi naik kuat, ekonomi lagi bagus, justru strategi pasif buy and hold yang cenderung ngasih hasil lebih baik. Loh, kok bisa gitu? Kenapa MA malah kalah? Karena kalau kita coba sok pinter keluar masuk pasar pakai sinyal MA yang lagging tadi, pas tren lagi naik kuat, malah risikonya kita ketinggalan kereta. Kehilangan potensi untung gede, istilahnya opportunity loss. Oh iya ya, jual kecepatan gitu ya. Bisa jadi, di pasar bullish, pasar sering dianggap lebih efisien. Harga geraknya lebih acak, susah ditebak cuma pakai data masa lalu kayak MA. Jadi, dalam kondisi gini, diam di dalam pasar, alias buy and hold seringkali lebih nguntungin. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi MA ini bukan jimat sakti segala musim ya. Dia punya musimnya sendiri buat bersinar, yaitu pas pasar lagi mendung atau bearish. Perannya lebih ke payung buat manajemen risiko. Tapi pas pasar lagi cerah alias bullish, mungkin lebih baik santai aja, biarin investasi jalan sendiri pakai buy and hold. Ini temuan penting banget. Oke deh, coba kita kumpulin lagi ya intisari dari obrolan kita soal moving average ini. Berdasarkan sumber tadi. Pertama, MA itu alat bantu buat halusin harga, lihat tren. Tapi ingat, sifatnya lagging, telat. Keterbatasannya ini penting banget diingat.
Kedua, ada strategi populer kayak crossover, golden cross buat sinyal naik, dead cross buat sinyal turun, terus MA sebagai support resisten dinamis. MA 200 penting buat tren jangka panjang. Contoh-contohnya udah kita bahas ya tadi, biar gampang. Ketiga, kunci paling penting makanya, jangan pernah pakai MA sendirian. Wajib cari konfirmasi dari alat lain, volume, RSI kayak, atau nunggu retest. Dan yang paling penting, pakai manajemen resiko ketat, pakai stop loss. Wajib itu. Keempat, pilih periode MA yang cocok sama gaya dan waktu investasi kita. Pendek buat jangka pendek, panjang buat jangka panjang. Kelima, dan ini temuan krusial dari risetnya, efektivitas MA itu tergantung banget konteks pasar. Lebih berguna buat ngatur resiko pas pasar bearish, tapi bisa kalah sama buy and hold pas pasar lagi bullish. Persis. Jadi, paham MA itu bukan cuma ngafalin pola, oh kalau garis ini motong garis itu, beli. Bukan itu intinya. Lebih dalam lagi, ini soal paham logikanya. MA itu kayak alat bantu baca peta pasar aja. Buat lihat kira-kira arah anginnya kemana, tren. Terus seberapa kencang anginnya, momentum. Tapi di saat yang sama, kita kudu sadar banget kalau alat ini buta sama masa depan. Dan gampang banget ngasih sinyal palsu. Apalagi kalau lautnya lagi tenang, nggak ada ombak, pasar sideways. Jadi, artinya apa nih buat Anda semua yang dengerin? Paham moving average ini bisa jadi tambahan senjata lah di kotak perkakas analisis pasar Anda. Bisa bantu nyederhanain ruwetnya gerakan harga, ngasih kerangka berpikir. Tapi ingat ya, ini cuma satu alat, bukan solusi buat semua masalah. Kuncinya tuh makainya dengan bijak. Tahu kapan dia kuat, tahu kapan dia lemah. Selalu pakai konfirmasi, selalu pakai pengaman, stop loss. Dan sebagai penutup nih, temuan riset tadi soal beda efek MA di pasar bullish sama bearish, itu mancing satu pertanyaan menarik buat dibawa pulang, buat direnungin. Kan pasar itu naik turun ya, siklus gitu. Nah, gimana caranya kita ngeracik strategi yang lebih adaptif? Gimana cara gabungin kekuatannya MA buat ngelola resiko pas pasar lagi badai, bearish, sama potensi untung maksimal dari buy and hold pas pasar lagi cerah, bullish? Mungkin jawabannya ada di kombinasi keduanya, atau ada cara lain? Nah, ini sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut deh.